Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Di dalam ruangan, tangan Xiaoyan ditempatkan secara protektif di depan wajahnya. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan melihat melalui celah di antara tangannya dan menatap cincin berwarna hitam di depannya yang sekali lagi tenang. Baru saat itulah dia menurunkan lengannya. Dia memeriksa tubuhnya, yang tampaknya tidak mengalami deformasi apapun. Pakaian Xiaoyan, yang tampak menonjol setelah menerima pukulan dari riak spiritual telah perlahan diturunkan. Setelah merasakan bahwa tidak ada perasaan tidak nyaman yang dipancarkan dari tubuhnya, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya dan menatap cincin penyimpanan berwarna hitam di depannya. Namun, ia tetap tak melihat sosok Yao Lao. Apa sebenarnya yang terjadi? Xiaoyan sedikit mengernyit dan bergumam tidak yakin. Dia memanggil sekali lagi, tapi cincin hitam gelap itu hanya memancarkan cahaya berwarna gelap. Itu tidak memberikan tanggapan apapun, bahkan tidak ada gerakan spiritual sedikit pun. Sebaliknya, itu sepi seperti genangan air yang tergenang. Jangan bilang kalau itu gagal. Tapi riak spiritual tadi memang milik guru. Wajah Xiaoyan sedikit bingung dan kecewa setelah menunggu lama tanpa menyaksikan respon apapun. Jika Yao Lao benar-benar terbangun, kemungkinan besar dia akan segera membalas Xiaoyan di hati yang terakhir. Namun, situasi saat ini sepertinya hanya menyiratkan bahwa semangat Yao Lao masih dibatasi oleh sesuatu. Oleh karena itu, dia tidak bisa secara acak berbicara dengan Xiaoyan seperti yang dia lakukan di masa lalu. Terlepas dari apa situasinya, Xiaoyan setidaknya bisa mengatakan dari cahaya yang dipancarkan oleh cincin berwarna hitam bahwa kondisi Yao Lao jauh lebih baik dibandingkan dengan saat yang terakhir jatuh tertidur. Dari kelihatannya, Seven Magical Green Spirit Saliva memang memiliki beberapa efek. Setelah menatap cincin yang ditangguhkan di depannya untuk waktu yang lama, Xiaoyan menghela nafas panjang. Dia mengulurkan tangannya dan meraih cincin itu dan sekali lagi meletakkannya di jarinya. Kali ini, cincin tersebut tidak menunjukkan perlawanan apapun. Cahaya gelap terus terang untuk beberapa saat sebelum benar-benar menghilang. Cincin hitam itu menjadi seperti yang terlihat di masa lalu, tampak tidak mencolok. Saat jarinya perlahan menyentuh cincin berwarna hitam, yang telah kembali tenang, Xiaoyan juga mengusap dahinya. Beberapa saat kemudian, setelah tertawa getir dia dengan lembut bergumam, "Guru, yakinlah bahwa saya akan terus mencari cara untuk membantu Anda pulih lebih cepat." Xiaoyan menghela nafas sekali lagi. Dia baru saja akan mengatur nafasnya dan mulai berlatih ketika tatapannya tiba-tiba mengarah ke jendela. Suara angin tajam yang membawa udara sedingin es mengalir ke arahnya dari arah itu. Saat jendela dibuka paksa, sosok Hai Bodong muncul di dalam ruangan. Yang terakhir menatap Xiaoyan dan terkejut saat dia bertanya, "Apakah kamu sudah sembuh?" Mendengar ini, Xiaoyan bingung. Segera, dia merasa sedikit lega. Pertanyaan itu kemungkinan besar karena riak spiritual yang menakutkan sebelumnya. Orang yang kuat di kelas yang sama dengan Hai Bodong sangat sensitif terhadap gerakan spiritual sebesar itu. "Saya telah memperoleh 7 air liur roh hijau ajaib dan baru saja menelannya. Kekuatan spiritual saya memang tiba-tiba pulih. Sayangnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sekali lagi menjadi sunyi setelah beberapa saat." Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan mengatakan kebohongan parsial. Hai Bodong kaget. Beberapa saat kemudian, dia memberikan senyuman pahit dan berkata, "Jadi maksudmu kamu masih belum sembuh? Jangan bilang kalau 7 air liur roh hijau ajaib tidak berpengaruh." Petik 2. Saya juga tidak terlalu yakin, tetapi setidaknya saya dapat merasakan kekuatan spiritual yang belum pulih. Sebelumnya, saya sama sekali tidak memiliki perasaan seperti itu. Dari kelihatannya, Seven Magical Green Spirit Saliva memang memiliki beberapa efek. Xiaoyan berkata agak tak berdaya, "Sepertinya saya hanya dapat menemukan beberapa metode lain untuk memulihkan kekuatan spiritual."
untuk berpikir bahwa aku bahagia atas apapun. Hai Bodong menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia duduk di kursi dan berkata, jika Anda telah memulihkan kekuatan Anda, faktor keamanan kami saat Anda pergi ke Misty Cloud Sect kali ini akan meningkat pesat. Jika belum, itu akan sangat berbahaya bahkan dengan perlindungan saya. Misty Cloud Sect memiliki tradisi yang panjang. Kekuatan para tetua itu semua sangat kuat. Selain itu, ada serangan gabungan teknik Do yang sangat bagus dilakukan oleh anggota Misty Cloud Sect. Superposisi serangan mereka adalah pedang tajam yang bahkan harus aku hindari. Dengan Do Huang sepertimu, seharusnya tidak mungkin bagi siapapun untuk menghentikan kami melarikan diri bahkan jika kami tidak bisa mengalahkan mereka, bukan? Xiao Yan bercanda. Pemikiranmu terlalu sederhana, Hai Bodong menggelengkan kepalanya. Dia terdiam sesaat ketika dia tiba-tiba menatap Xiao Yan. Dengan suara rendah, dia berkata, anak kecil, dalam waktu 1 hari, kamu akan pergi ke Misty Cloud Sect. Saya pikir ada sesuatu yang harus kita setujui sebelumnya. Petik 2. Saat dia melihat wajah Hai Bodong yang tiba-tiba menjadi sangat serius, Xiao Yan sedikit terkejut. Dia segera menganggukkan kepalanya dengan tenang sebelum berkata, bicaralah. Saat itu saya telah mengatakan bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk memastikan keselamatan Anda. Namun, ini hanya dengan prasyarat untuk tidak menyinggung Misty Cloud Sect. Kamu seharusnya sudah tahu kalau hubunganku dengan klan primer cukup dalam. Oleh karena itu, tindakan apapun yang saya lakukan akan melibatkan klan primer. Meskipun mereka mungkin tampak seperti kekuatan dengan bobot yang cukup banyak sebagai salah satu dari 3 klan besar di Kekaisaran Jiama, Anda harus tahu bahwa ada kekuatan lain di Kekaisaran Jiama. Jika kita berbicara tentang memiliki kekuatan yang solid, Misty Cloud Sect akan mengambil posisi teratas. Tradisi ribuan dan ratusan tahun ini adalah sesuatu yang bahkan keluarga Kekaisaran Jiama tidak dapat membandingkannya. Tentu saja, ini tidak termasuk kekuatan terintegrasi. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Kamu harus memahami dengan jelas bahwa meskipun umur manusia di benua Doki terbatas, jika seseorang berhasil meningkatkan kelasnya dalam umurnya, seseorang dapat memperpanjangnya. Pemimpin sekte terakhir dari Misty Cloud Sect, Yun San, sudah memiliki kekuatan bintang 8 Do Huang ketika dia menyerahkan posisi pemimpin sekte kepada Yun Yun. Pada saat itu, masih ada cukup banyak waktu sampai akhir hayatnya. Selama tahun-tahun ini, jarang ada yang mendengar kabar darinya. Namun, tidak mendengar tentang dia tidak berarti bahwa dia telah meninggal, Hai Bodong perlahan berkata. Maksudmu, pemimpin Misty Cloud Sekte sebelumnya mungkin masih hidup? Xiao Yan mengatupkan bibirnya dan dengan lembut bertanya. Meskipun saya tidak bisa memastikan, kemungkinan ini benar cukup besar. Jika dia masih hidup, saya pikir dia seharusnya sudah menerobos penghalang Do Huang dan menjadi Do Zong. Hai Bodong menghela nafas dan berkata, oleh karena itu, jika memungkinkan, cobalah yang terbaik untuk menghindari konflik yang terlalu besar dengan Misty Cloud Sect. Jika tidak, ketika saatnya tiba, bahkan jika Anda, Fama, dan orang tua Jia Xingtian memiliki beberapa persahabatan, mereka harus memikirkan gambaran besarnya dan tidak akan menyinggung Misty Cloud Sect hanya karena Anda. Petik 2. TL, Jia Xingtian sama dengan Jia Lao. Ekspresi Xiao Yan tenang, tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata Hai Bodong. Dia tidak pernah memiliki pikiran mewah seperti itu. Dia hanya mengenal Fama dan Jia Lao kurang dari setengah bulan. Terlalu banyak angan-angan jika dia ingin mereka menjadi musuh dengan kekuatan terbesar dari Kekaisaran Jiama hanya karena dia. Jika Misty Cloud Sekte dan aku benar-benar mencapai titik di mana kita menjadi musuh, kupikir Hai Tua juga akan memilih untuk mundur, bukan? Xiao Yan tiba-tiba berkata dengan suara lembut. Dia jelas mengerti bahwa dia dan Hai Bodong hanya memiliki hubungan bisnis. Jika bukan karena pil ungu pemulihan spiritual, kemungkinan mereka berdua akan berpisah. Hai Bodong diam. Dia mengangkat matanya dan menatap ekspresi tenang pemuda itu.
Beberapa saat kemudian, dia berkata, selama Yuntian tidak muncul, makna di balik kata-katanya sangat jelas. Jika pemimpin sekte Mystic Cloud sebelumnya muncul, dia hanya bisa memikirkan klan primer dan berhenti mengganggu masalah antara Xiao Yan dan sekte Mystic Cloud. Ah, anak kecil, kamu masih muda. Dengan bakat Anda, potensi Anda di masa depan tidak akan terbatas. Sebelum Anda menjadi orang yang benar-benar kuat, Anda harus bertahan. Memiliki tepi yang terlalu tajam tidak menguntungkan Anda. Tidak akan terlambat untuk bertarung dengan Mystic Cloud Sect begitu Anda dapat dengan bebas mengontrol kekuatan besar di dalam tubuh Anda. Hai Bodong menepuk bahu Xiao Yan dan berkata dengan serius dan prihatin. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Jika dia mengecualikan kekuatan guru, dia hanya akan berada di kelas dosi. Di Mystic Cloud Sekte di mana yang kuat ada di mana-mana, orang dapat menemukan banyak level yang mirip dengannya hanya dengan meraihnya secara acak. Dia masih muda. Ini adalah aset terbesarnya. Baiklah. Saya telah mengatakan semua ini karena saya ingin mengingatkan Anda pada saat-saat terakhir ini untuk berhati-hati semaksimal mungkin ketika Anda tiba di Mystic Cloud Sect. Hai Bodong tersenyum dan berdiri. Dia terus tersenyum saat berbicara dengan Xiao Yan, ini sudah sangat larut. Kamu harus istirahat. Istirahatlah besok dan pergilah ke Mystic Cloud Sect. Petik 2. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit saat pandangannya mengikuti Hai Bodong keluar dari ruangan. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas panjang. Kata-kata Hai Bodong ini telah membuatnya lebih terjaga. Meskipun tampak bahwa Fama dan Jia Lao, orang-orang kuat di antara puncak kekaisaran, sangat bersahabat dengannya, semua ini sebagian besar dibangun tanpa mengetahui latar belakang Xiao Yan dan guru misterius yang tidak ada di belakangnya. Dalam menghadapi peristiwa besar, seperti konflik Xiao Yan dengan Mystic Cloud Sect, yang bisa menarik mereka ke pusaran air, mereka pasti tidak akan menjadi musuh dengan Mystic Cloud Sect karena Xiao Yan. Realitas selalu kejam. Xiao Yan berbaring di tempat tidur empuk. Tangannya menopang bagian belakang kepalanya saat dia menatap tirai tempat tidur di atasnya. Dia perlahan menutup matanya, hanya untuk tiba-tiba membukanya beberapa saat kemudian. Namun, tidak ada lagi ketakutan sedikit pun dari makhluk besar di dalam mata hitamnya yang gelap. Orang bisa mengatakan itu adalah keberanian dari kaum muda atau bahwa dia terlalu sombong, tetapi dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan memilih untuk menyerah pergi ke Mystic Cloud Sekte untuk alasan apapun. Lupakan tentang Mystic Cloud Sekte yang berpotensi memiliki dozong. Bahkan jika mereka memiliki doseng, dia pasti akan muncul seperti yang dia janjikan. Jika orang tidak menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Xiao Yan dengan erat mengerutkan bibirnya menjadi garis tipis. Dia keras kepala karena dia lembut. Jika Mystic Cloud Sekte benar-benar bermaksud untuk menggertaknya dengan kekuatan mereka, Xiao Yan hanya bisa menggunakan kenyataan untuk memberitahu mereka bahwa dia bukanlah lumpur yang bisa mereka uleni. Terlepas dari apa yang terjadi, saya harus menang dalam perjanjian 3 tahun. Ini karena saya membutuhkannya untuk membuktikan bahwa 3 tahun latihan keras saya sangat berharga. Jika saya gagal, 3 tahun pelatihan saya akan sia-sia dan menjadi sama sekali tidak berharga. Xiao Yan mengencangkan tinjunya. Dia menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya dan melompat. Dia kemudian duduk bersila di tempat tidur. Nalan Yanran, tunggu saja. Xiao Yan bergumam pelan di dalam hatinya. Tangannya menunjukkan segel pelatihan dan tubuhnya sedikit gemetar. Setelah itu, Xiao Yan menenangkan emosinya dan dengan cepat masuk ke mode pelatihannya. Karena Yao Lao tidak muncul seperti yang dia bayangkan, Xiao Yan telah memutuskan bahwa dia akan menyesuaikan kondisinya ke puncak malam ini. Besok, dia akan mengkonsumsi pil roh hijau 3 baris dan menerobos penghalang dosi, melangkah ke kelas Da Dosi. Kali ini, dia pasti tidak bisa gagal. Keesokan paginya, cahaya hangat masuk dari celah antara jendela dan sinar kecil berwarna putih menyebar di lantai ruangan. Sinar cahaya itu perlahan meregang,
sebelum akhirnya naik ke atas tempat tidur dan menyinari wajah pemuda yang sedang duduk bersila di atasnya. Merasakan perasaan hangat dari dunia luar, wajah pendiam pemuda itu bergerak sedikit. Sesaat kemudian, matanya, yang tertutup rapat, perlahan terbuka, menampakkan sepasang pupil hitam yang gelap, tenang, dan acuh tak acuh. Xiaoyan memutar tubuhnya sejenak, sebelum melompat turun dari tempat tidur dengan luas. Dia membuka pintu, hanya untuk terkejut melihat ruang pribadi kosong di belakangnya. Sepertinya Hai Bodong telah pergi karena ada yang harus dia lakukan. Namun, ini mungkin lebih baik karena Xiaoyan bisa menghindari diganggu. Setelah sembarangan mencuci di kamar pribadi, Xiaoyan membalik tanda berwarna hijau dan merah di dekat pintu sehingga merahnya muncul menghadap keluar, menunjukkan bahwa dia tidak ingin diganggu. Setelah dia menyelesaikan semua persiapannya, Xiaoyan merasa yakin dan kembali ke kamar. Dia membuka jendela, membiarkan sinar matahari pagi yang hangat menyebar ke tubuhnya. Perasaan hangat dan santai ini menyebabkan orang merasa sedikit malas, tetapi juga menyebabkan suasana hati Xiaoyan naik ke keheningan di mana fluktuasi apapun sulit dibentuk. Xiaoyan berdiri diam di samping jendela, hanya membalikkan tubuhnya lama kemudian. Seseorang tidak bisa melihat sedikit pun kegembiraan atau kemarahan di wajahnya yang tenang. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan lampu hijau tiba-tiba, perlahan, bangkit darinya. Cahaya hijau tumbuh bersama angin dan berubah menjadi tempat duduk teratai berwarna hijau yang memancarkan cahaya hijau samar. Kursi teratai digantung di depan Xiaoyan saat itu sedikit melayang. Menekan tanah dengan lembut dengan jari-jari kakinya, tubuh Xiaoyan melonjak dan mendarat dengan mantap di kursi teratai hijau. Dia kemudian duduk bersila di atasnya. Ketika tubuhnya bersentuhan dengan tempat duduk teratai hijau, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa dia tampak jauh lebih peka terhadap energi alam di sekitarnya. Kursi inti ini benar-benar layak menjadi sesuatu yang dibuat dari sumber yang sama dengan api inti teratai hijau. Xiaoyan mengguncang jari-jarinya dan pil obat berwarna hijau yang dikelilingi oleh 3 garis pil muncul di antara jari-jarinya. Dia menundukkan kepalanya dan mempelajari pil obat ini yang telah berhasil disempurnakan setelah menghabiskan semua kekuatannya. Dia terdiam lama sebelum dia berkata dengan lembut, "Kali ini, saya tidak bisa gagal." Jika tidak, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menghirup udara keruh. Dia perlahan menutup matanya dan membentuk segel pelatihan dengan kedua tangannya. Naik turunnya dadanya semakin mulus. Tidak lama setelah Xiaoyan memejamkan mata, hawa tenang yang mengelilinginya dengan tenang mulai berfluktuasi, seperti permukaan danau yang ketenangannya tiba-tiba dipatahkan oleh batu yang terlempar ke dalamnya. Banyak aliran energi, yang bisa dilihat dengan mata telanjang, merembes keluar dari udara. Mereka berputar di sekitar teratai hijau untuk beberapa saat sebelum berubah menjadi puluhan ribu benang energi yang mulai mengalir ke Xiaoyan. Ketika mereka melewati penghalang cahaya hijau, yang dipancarkan teratai hijau, mereka dengan cepat menjalani pemurnian awal. Setelah itu, mereka masing-masing membawa sedikit energi murni dari teratai hijau saat mereka mengikuti napas Xiaoyan dan masuk ke dalam tubuhnya. Begitu energi ini memasuki tubuhnya, mereka dengan mudah dikendalikan oleh pikiran Xiaoyan. Mereka dipindahkan sepanjang rute metode Qi karena diedarkan sekali. Kotoran dalam setiap benang energi dimurnikan sepenuhnya, hanya menyisakan sedikit energi murni yang dituangkan ke pusaran. Xiaoyan perlahan menyerap energi dari lingkungan luar. Beberapa saat kemudian, ketika semuanya kembali normal, Xiaoyan bersiap untuk menjentikkan jarinya ke 3 garis pil roh hijau yang terletak di dalam 2 jarinya. Dengan cara yang terampil, dia menjentikkannya ke mulutnya yang terbuka. Sebelum Xiaoyan bisa bereaksi, segera setelah pil roh hijau 3 baris masuk ke mulutnya dan larut, pil roh hijau 3 baris dengan cepat berubah menjadi 3 gelombang energi murni, dengan setiap bagian semakin kuat dari yang terakhir. Mereka mengikuti tenggorokannya dan berguling-guling ke bawah. Akhirnya, mereka mengalir ke jalur Qi-nya dengan raungan marah.
Pada saat tiga bagian energi memasuki jalur Qi-nya, tangan Xiaoyan yang menjaga segel pelatihan tiba-tiba bergetar. Dia menyadari bahwa dari tiga bagian energi, dua di antaranya tiba-tiba memancarkan suhu tinggi yang sebanding dengan nyala api yang menyala saat ini. Energi berwarna putih lainnya telah menjadi sedingin es. Dimanapun udara dingin dari energi melewatinya, embun beku tipis benar-benar akan muncul di dinding jalur Qi-nya. Perasaan panas dan dingin ini hampir menyebabkan Xiaoyan, yang tidak siap, menarik diri dari mode pelatihannya. Beruntung reaksinya cepat dan dia dengan cepat menenangkan semangatnya. Saat dia mengatupkan giginya, menahan rasa sakit yang aneh dan merasakan tiga jenis energi dengan suhu yang berbeda, dia samar-samar mengerti sedikit. Pola ketiga jenis energi ini mirip dengan tiga jenis nyala api yang dia gunakan saat itu, ketika dia memperbaiki pil obat. Jangan bilang padaku bahwa yang disebut pil roh hijau tiga baris sebenarnya adalah sesuatu yang menyerap energi api ke dalamnya dan kemudian menggunakan energi yang terkandung di dalamnya untuk meniru nyala api. Xiaoyan tiba-tiba menyadari di dalam hatinya. Dia segera dan dengan cepat menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya. Dengan pikiran, gelombang Doqi berwarna hijau bergolak dari dalam pusaran bergerak di sepanjang jalur Qi saat mereka melonjak keluar. Akhirnya, mereka sampai pada tabrakan hebat dengan energi dari pil roh hijau tiga baris di tempat tertentu dalam jalur Qi-nya. Bang! Saat dia mendengar suara teredam lembut yang dipancarkan dari dalam tubuhnya, tenggorokan Xiaoyan juga mengeluarkan rangan lembut. Wajahnya memerah. Segel di tangannya berubah dan pikirannya mulai mengarahkan ketiga kelompok energi ini, yang telah kehilangan sebagian kekuatan mereka dalam benturan dengan Doqi. Dia memindahkannya di sepanjang rute metode Qi dan mulai mengedarkannya dengan cepat. Selama peredaran, dua energi panas dan satu energi dingin mulai terjalin satu sama lain dan benar-benar dapat bergabung bersama dengan cara yang sangat harmonis. Dari waktu ke waktu, itu akan memancarkan suhu rendah atau tinggi yang berbeda. Hal ini menyebabkan Xiaoyan sangat menderita. Jika dia tahu bahwa api yang digunakan untuk memurnikan pil itu terkait dengan kekuatan saat mengonsumsi pil obat, dia tidak akan menggunakan Bone Chilling Flame. Dengan cara yang tidak ragu-ragu, serangan yang sebelumnya dimulai oleh Doqi-nya mungkin menyebabkan efek obat Three Lines Green Spirit Pill sedikit melemah. Namun, ketika tiga jenis energi dengan sempurna bergabung menjadi energi yang memiliki tiga warna saat diedarkan di sekitar rute metode Qi, ukuran energi tiba-tiba berkembang pesat. Saat ukurannya dikeluarkan, Xiaoyan bahkan bisa samar-samar mendengar raungan bersemangat yang dipancarkan energi. Sebelum dia bisa bereaksi, energi tiga warna dalam jalur Qi-nya langsung menjadi seperti kereta yang dengan cepat melaju dan mulai beredar dengan cara yang ditaati dalam jalur Qi-nya. Xiaoyan terkejut dan baru saja bersiap untuk mengendalikannya dengan sekuat tenaga saat energi tiga warna tiba-tiba berhenti. Kolom energi kecil yang tak terhitung jumlahnya terbagi darinya. Akhirnya, di bawah tatapan tertegun Xiaoyan, mereka mengikuti jalur Qi di tubuhnya dan mengalir dengan bergejolak ke segala arah. Bahkan beberapa jalur Qi yang tidak pernah disentuh Xiaoyan di masa lalu dipukul dengan keras oleh benang energi yang bertabrakan secara acak ini saat mereka menerobos masuk. Setetes keringat dingin perlahan mengalir di dahi Xiaoyan. Sudut mulutnya bergetar tiba-tiba. Pada saat ini, seluruh wajahnya menjadi berkerut karena kesakitan. Udara dingin yang mendesis merembes keluar dari celah di antara giginya. Di dalam tubuhnya, kelompok kecil energi yang tak terhitung jumlahnya secara brutal bergegas ke beberapa jalur Qi sempit yang belum pernah dicapai Xiaoyan, mengeluarkan suara yang mirip dengan bambu yang robek. Energi melesat melewati seperti sungai yang mengalir dan jalur Qi yang sempit dan ketat dengan cepat diperluas. Banyak retakan yang sangat tipis muncul di jalur Qi. Dari dalam retakan, cahaya samar keluar. Ini adalah pertanda bahwa jalur Qi tidak bisa menahan ekspansi kekerasan dan akan pecah. Saat garis retakan jalur Qi secara bertahap diperbesar, energi kecil tiga warna yang melesat melewati cairan berwarna putih yang tak terhitung jumlahnya.
Cairan ini yang berisi udara dingin dengan cepat menempel ke permukaan dinding jalur Qi yang akan pecah. Setelah itu, mereka meresap ke dalam dinding jalur Qi. Saat cairan dingin melakukannya, garis retakan sebenarnya mulai menyusut perlahan. Sesaat kemudian, garis retakan di jalur Qi benar-benar menghilang. Namun, jalur Qi kecil di masa lalu yang hanya bisa menampung sedikit energi yang melewatinya, telah mengalami perubahan total dalam penampilan dan ukurannya. Adegan yang mirip dengan ini saat ini terjadi di jalur Qi yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh Xiao Yan. Meskipun rasa sakit yang hebat hampir menyebabkan Xiao Yan pingsan, jalur Qi yang sedang diperluas dengan cepat, menyebabkan dia mengerti bahwa jika dia bertahan, itu akan sangat bermanfaat baginya. Selama semua jalur Qi kecil ini dibuka, kecepatan dia mengirim Doqi di masa depan tidak diragukan lagi akan jauh lebih cepat. Jika dia bisa mengendalikan Doqi-nya seperti yang dia lakukan melalui lengannya dalam pertempuran, dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Energi yang dipisahkan terus bergegas ke depan setelah membuka jalur Qi kecil. Orang bisa mendengar suara seret lembut saat kolom energi 3 warna kecil diludahi dari pori-pori di permukaan tubuh Xiao Yan. Tidak lama setelah suara pertama muncul, tubuh Xiao Yan tiba-tiba mulai bergetar berulang kali. Kelompok demi kelompok energi 3 warna mulai menyembur keluar dari pori-porinya seperti air mancur. Dalam sekejap, mereka menyebabkan Xiao Yan tampak seperti ketel dengan banyak lubang. Energi itu melesat selama beberapa detik sebelum benar-benar menghilang. Namun, setelah energi menghilang, darah mulai keluar dari pori-pori ini. Saat darah perlahan mengalir, setengah dari Xiao Yan berlumuran darah. Pori-pori yang mengembang perlahan mulai pulih ke keadaan normal. Namun, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap kali dia mengganti segel pelatihannya, pori-pori yang telah terbuka sedemikian rupa sehingga terhubung ke jalur Qi sebenarnya akan menjadi seperti terowongan angin karena mereka dengan liar menyerap energi dunia luar di kecepatan cepat yang setidaknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Rasa sakit yang hebat di dalam jalur Qi kecil itu berangsur-angsur menghilang, menyebabkan Xiao Yan menghela nafas lega. Akhirnya, dia berhenti terganggu dan sepenuhnya memusatkan perhatiannya pada kelompok terbesar dari energi 3 warna yang masih melonjak di sepanjang rute metode Qi. Saat pikirannya menyaksikan energi 3 warna yang tampaknya tidak tahu arti lelah, Xiao Yan merasakan sedikit sakit kepala. Dia tidak menyangka bahwa pil roh hijau 3 baris ini benar-benar akan mengandung energi dalam jumlah besar. Sesaat yang lalu, hanya energi yang telah dipisahkan dari tubuh utama yang mampu membuka beberapa jalur Qi kecil dan langsung menghubungkannya ke pori-pori di permukaan kulitnya. Di sisi lain, hanya sebagian kecil dari energi tubuh utama ini yang telah dimurnikan setelah beredar selama beberapa putaran di sekitar rute metode Qi. Menurut kecepatan ini, berapa lama dia perlu menyempurnakan semuanya? Xiao Yan dengan lembut menghirup udara saat dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya, aku hanya bisa menggunakan api inti teratai hijau. Saat desahan jatuh, Xiao Yan menyampaikan niatnya. Energi cair di sekitar pusaran, yang seperti danau kecil yang berputar di sekitar, roh penerimaan, di tengah, mulai berputar dengan cepat. Banyak gumpalan api berwarna hijau ditembakkan dan di bawah kendali Xiao Yan, mulai dengan keras menerkam energi 3 warna. Saat keduanya bersentuhan, energi 3 warna menjadi seperti sepanci minyak mendidih karena tiba-tiba mulai melonjak. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.